Halo teman-teman kelontong Ruru. Di video kali ini aku mau bercerita tentang tanaman split rock Pleiospilus. Pleiospilus adalah genus tumbuhan berbunga dalam keluarga Aizoaceae yang berasal dari Karo, Afrika Selatan. Pleiospilus sendiri diambil dari bahasa Yunani Pleios dalam bahasa Inggris many dan Spilos dalam bahasa Inggris spot, mengacu pada penampakan daunnya yang berbintik menyerupai granit. Bentuknya yang menyerupai bebatuan membuat tanaman ini juga dikenal sebagai mimicry plant. Genus Pleiospilus memiliki 4 spesies, Pleiospilus snellii, bolusii, compactus, dan simulans. Sebelumnya ada 38 spesies yang tercatat, namun dengan adanya revisi genus, 3 spesies dipindahkan ke genus baru yaitu Tanquana. Sisanya dianggap memiliki bentuk yang berbeda dan dianggap sebagai subspesies dari Pleiospilus compactus. Pleiospilus tersebar luas di Karo, yang mana daerah Karo adalah daerah semi-desert dengan curah hujan rendah, kelembapan yang sangat rendah, dan langit yang cerah. Setiap tahun, Pleiospilus akan berganti daun baru. Daun terluar akan layu dan digantikan dengan daun baru dengan cara split seperti litops. Beberapa orang mengatakan bentuk daun mereka mirip dengan paruh burung, dengan celah di tengah, bentuk yang menonjol, dan ujung yang membulat. Tergantung pada spesiesnya, daun mereka bisa lebih bulat atau bahkan memanjang. Seperti pada Pleiospilus snellii yang bentuk daunnya lebih membulat, atau bentuk daun seperti paruh burung pada Pleiospilus simulans, atau memanjang seperti lidah pada Pleiospilus compactus. Sekarang kita cari tahu lebih lanjut yuk tentang habitat Pleiospilus di Karo, Afrika Selatan. Pleiospilus tumbuh di kerikil dan pasir hasil gerusan erosi angin. Dari tanahnya kita bisa tahu mereka suka tumbuh di bebatuan dan kerikil yang kering. Dengan curah hujan yang sangat sedikit, artinya mereka hanya butuh sedikit sekali watering. Nah, sekarang mari kita cek suhu di Karo. Suhu di Karo bisa kita lihat dari data ini. Pada musim yang cukup panas, suhu tertinggi di 36 derajat Celcius dan terendah di 11 derajat Celcius. Setiap harinya ada perbedaan suhu yang sangat signifikan pada siang dan malam hari. Pada musim yang tidak terlalu panas seperti musim spring atau fall, suhu di Karo rata-rata di 1 derajat Celcius sampai 29 derajat Celcius. Kebayang ya dinginnya 1 derajat Celcius. Dari sini kita bisa menyimpulkan Karo adalah daerah semi-arid yang gersang. Berarti Pleiospilus terpapar cahaya matahari, namun Pleiospilus tumbuh dinaungi batu-batuan di sekitarnya yang ukurannya lebih besar, bersama dengan nurse plant yang memberi kanopi agak teduh untuk pencahayaan Pleiospilus. Nurse plant adalah tanaman gurun yang umumnya berupa perdu yang biasanya memberi perlindungan bagi tanaman kecil yang tumbuh di sekitarnya. Biasanya yang diberikan berupa shading atau kanopi, kemudian juga perlindungan dari suhu dingin, pengikat nutrisi dan air di tanah, dan pelindung dari angin kencang. Seperti yang kita tahu, daerah semi-arid tidak memiliki banyak pepohonan, artinya angin berhembus kencang dan kelembapan udara pun rendah karena transpirasi dan evaporasi yang terjadi sangat cepat. Nah, setelah membahas secara garis besar, kita bahas satu-satu ya untuk tiap spesiesnya. Pleiospilus snellii dideskripsikan oleh Swantes pada tahun 1930, dinamakan Pleiospilus snellii untuk menghormati seorang botanis di South Africa yang hidup pada tahun 1885 sampai 1950 yang bernama Gert Cornelius Snell. Pleiospilus snellii tumbuh di daerah Western Cape, South Africa, di mana daerah tersebut jarang terjadi hujan. Biasanya hujan terjadi saat musim semi atau musim gugur. Pleiospilus snellii biasanya ditemukan di antara kerikil kuarsa. Pleiospilus snellii berwarna hijau keabu-abuan dengan bentuk badan yang membulat, namun ada juga varian Royal Flush yang berwarna merah keunguan. Kulit luarnya dipenuhi dengan bintik-bintik kecil berwarna gelap. Bunga Pleiospilus snellii berwarna orange.
Pleiospilus bolusii dideskripsikan oleh N.E. Brown pada tahun 1930. Dinamakan Pleiospilus bolusii untuk menghormati seorang botanis di South Africa bernama Harry Bolus yang hidup pada tahun 1834 sampai 1911. Pleiospilus bolusii tumbuh di daerah pegunungan pada ketinggian 2460 sampai 3600 di atas permukaan laut di Western Cape, South Africa. Daerah pegunungan ini jarang terjadi hujan. Hujan biasanya terjadi saat musim semi atau musim gugur. Tubuhnya berwarna hijau keabu-abuan dan tumbuh membentuk klaster dengan bintik-bintik berwarna gelap memenuhi kulit luarnya. Bunga Pleiospilus bolusii berwarna kuning yang akan mekar pada akhir musim panas. Uniknya, Pleiospilus bolusii mengandung narkotika golongan alkaloid. Jadi, Pleiospilus nelii ini bisa dikeringkan dan ditumbuk seperti tembakau. Pleiospilus compactus dideskripsikan oleh Hartman dan Lead pada tahun 1986. Pleiospilus compactus tumbuh di daerah Great Karoo, South Africa. Daerah ini memiliki ketinggian 700 sampai 1700 meter di atas permukaan laut. Habitat Pleiospilus compactus memiliki kondisi lingkungan yang gersang dan Pleiospilus compactus ini tumbuh di sekitar batu kuarsa. Mereka tumbuh membentuk hamparan karpet dengan bunga yang mirip seperti bunga desi pada saat musim dingin. Pleiospilus simulans tumbuh di Eastern Cape di South Africa. Mereka tumbuh di celah-celah bebatuan dengan curah hujan 300 mm yang biasa terjadi pada bulan Maret dan November. Cahaya di daerah ini cukup cerah dan udaranya juga belum tercemar. Daunnya berwarna hijau keabu-abuan hingga abu-abu kecoklatan dan bintik-bintik gelap memenuhi kulit luarnya. Bentuk daunnya segitiga dan sepasang daunnya sangat terbuka lebar seperti pada gambar dengan daun yang cukup lentur. Jadi daun simulans ini tidak padat seperti Pleiospilus lainnya yang memiliki daun padat dan gemuk. Bunga Pleiospilus simulans mirip seperti bunga desi, berwarna kuning atau orange. Karena Pleiospilus simulans berukuran cukup besar, bunga mereka pun berukuran besar, bisa mencapai 6 cm. Mereka berbunga di akhir musim panas atau di awal musim gugur. Menurut literatur yang kubaca, Pleiospilus simulans ini sudah punah di habitatnya karena dikoleksi secara berlebihan sebagai tanaman hias oleh para kolektor sukulen. Nah, sekarang mari kita bahas bagaimana cara merawat tanaman Pleiospilus. Berdasarkan pemahaman habitat mereka, dapat kita simpulkan seperti ini. Pertama, kita akan bahas repotting Pleiospilus. Untuk menanam Pleiospilus, gunakan pot yang cukup dalam sekitar 8-10 cm. Karena Pleiospilus memiliki taproot yang panjang. Gunakan media tanam bebatuan yang sangat poros, bisa menggunakan pumice, perlite, akadama, atau kanuma. Karena Pleiospilus tumbuh di daerah semi-arid yang tanahnya miskin nutrisi karena tergerus oleh iklim, maka Pleiospilus sudah beradaptasi dengan kondisi yang miskin nutrisi, sehingga untuk memupukkan tidak boleh terlalu sering dan dalam jumlah yang sedikit saja. Penggunaan humus di media juga harus dibatasi. Apabila ingin memberi pupuk, pupuk yang baik adalah gunakan pupuk yang rendah N dan tinggi K. Atau bisa juga menggunakan pupuk slow release. Penyiraman. Pleiospilus hanya membutuhkan sangat sedikit air, jadi jarang menyiram akan lebih baik. Tunggu sampai daun atau tubuhnya berkerut atau sedikit empuk. Penyiraman bisa dilakukan hanya 1 bulan sekali pada saat growing season. Namun saat Pleiospilus sedang split, tidak perlu melakukan penyiraman. For your information, Pleiospilus memiliki masa dorman pada saat winter dan pertumbuhannya juga akan melambat pada saat suhu terlalu panas. Propagasi. Umumnya propagasi Pleiospilus melalui biji. Pleiospilus termasuk tumbuhan monoecious, yaitu kelamin jantan dan betina ada di dalam satu bunga. Selain dari biji, bisa juga melalui pemisahan rumpun dewasa.
Pleiospilos akan tumbuh membentuk klaster saat sudah cukup umur dan kondisi yang sangat ideal. Temperatur. Dalam kultivasi dibutuhkan suhu malam yang lebih dingin, idealnya di kisaran minimum belasan derajat Celcius, maksimum di 23 derajat Celcius. Dibutuhkan perbedaan suhu yang signifikan antara siang dan malam hari karena metabolisme Pleiospilos membutuhkan fase konservasi energi pada saat temperatur menurun. Jika dipaksakan tanpa suhu dingin, maka lama-kelamaan Pleiospilos akan mati karena metabolismenya terus berjalan hingga kehabisan energi. Itulah pembahasan tentang tanaman splitfork Pleiospilos. Semoga video ini bisa menambah wawasan juga pemahaman untuk mempelajari bagaimana cara merawat mereka. Thank you for watching.